Baik, saya Syafrul Aditya pertama akan menjelaskan bagaimana realita yang terjadi mengenai populasi orangutan di Kalimantan Timur yang terancam. Sebagaimana yang telah dijelaskan di video sebelumnya, orangutan merupakan populasi hewan yang terancam di dunia. Keadaan terancam tersebut membukakan mata berbagai macam pihak untuk melakukan upaya-upaya dalam menanggulangi populasi orangutan yang kian menyusut, seperti adanya strategi rencana aksi konservasi atau SRAK orangutan Indonesia Regional Kalimantan Timur tahun 2017 yang lalu, di mana terdapat 5 isu permasalahan mengenai populasi orangutan. Isu pertama adalah masih adanya tantangan pertanggungjawaban atas konflik orangutan dan manusia. Di sini terdapat perbedaan persepsi antara pemerintah daerah seperti di level provinsi dan di kota, yang menganggap penyelesaian ada di Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA maupun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK. Padahal beberapa konflik terjadi lantaran keluarnya izin konservasi kawasan hutan. Pemerintahan daerah pun yang berkompeten dalam memberikan izin tersebut. Isu kedua adalah tentang peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Konflik orangutan dengan manusia sebenarnya bisa ditangani dengan baik apabila SDM tahu cara penanganannya. Ini mayoritas perusahaan pembangunan konsesi sudah memiliki satgas orangutan yang bertugas untuk memantau jenis satwa-satwa yang dilindungi. Khusus satgas orangutan, hal ini menjadi satu prasyarat dalam sertifikasi produk mereka. Dalam sumber peneliti orangutan dan dari Ecology and Conservation Center for Tropical Studies menerangkan bahwa saat ini sudah ada sekitar 600 satgas orangutan yang ada di berbagai perusahaan, sehingga laju konflik di kawasan perkebunan dapat menurun. Namun, konflik kerap terjadi di perkebunan masyarakat. Yang ketiga, berkenaan dengan pembukaan kawasan. Banyak pembukaan kawasan habitat orangutan membuat mereka beralih di tempat yang dulu tak terpikirkan sebelumnya, seperti kawasan Delta Mahakam yang syarat akan mangrove dan jadi habitat bekantan, justru ditemukan populasi orangutan di dalamnya. Menurut survei Lembaga Peduli Kesehatan Orangutan, yakni Center for Orangutan Protection, mencatat bahwa populasi orangutan di kawasan hutan lindung Sungai Lesan contohnya terus saja berkurang. Di mana menurut data COP, populasi orangutan di kawasan tersebut pada akhir 2017 tercatat hanya 0,39 individu per kilometer persegi. Turun dibandingkan 2015 yang tercatat sekitar 1,84 individu per kilometer persegi. Hal itu menyebabkan kurangnya lahan untuk populasi orangutan bisa berkembang. Isu yang keempat adalah konflik yang terjadi dengan manusia. Perlu diketahui bahwa habitat orangutan tersebar di sejumlah wilayah Kalimantan Timur, seperti di Kutai Timur, Bontang, Kutai Kartanegara, hingga sebagian Berau. Tetapi, menurut laporan, terdapat 80% orangutan Kaltim tinggal di luar area konservasi, yang mana hal tersebut bersinggungan dengan perkebunan sawit, perkebunan manusia, dan juga kawasan tambang. Pada periode 2015 sampai 2017, Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kalimantan Timur mencatat bahwa telah menangani sebanyak 20 kasus konflik orangutan. Setahun setelahnya, 15 konflik terjadi antara orangutan dan juga manusia. Terakhir adalah deforestasi hutan yang kian terjadi tiap tahunnya. Deforestasi hutan terdiri dari berbagai macam jenis seperti pembukaan lahan sawit, pembukaan lahan tambang, ataupun terjadi akibat bencana alam, yang mana pada tahun 2015 lalu terjadi kejadian yang parah, yaitu kebakaran hutan.
Kondisi tersebut tentunya mengganggu kawasan penjelajah orangutan dan juga semakin menyempitnya area pergerakan mereka. Kebutuhan nutrisi pun bakal berkurang. Hasil dari 5 ancaman tersebut, populasi orangutan tersebar di mana-mana baik dalam maupun luar habitatnya. Menurut dari Badan Pusat Statistik, angka deforestasi yang terjadi di Kalimantan Timur dan juga Kalimantan Utara menunjukkan angka yang fantastis, di mana di tahun 2016 sampai 2017 94.000 hektar lahan hutan habis untuk keperluan manusia. Tahun 2017-18 terdapat 65.000, sementara setahun setelahnya terdapat 69.000 hektar per tahun kawasan hutan yang terbabat habis. Dari 5 kasus tersebut terdapat berbagai macam kesalahan yang perlu bersama-sama diperbaiki untuk membantu populasi orangutan mencapai status aman dari kepunahan. Sekian, terima kasih.